Halo guys, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniarti AK. Nah, sebulan lalu, dengan tegas saya mengatakan bahwa Bang Jago akan mengalami ledakan kedua. Nah, lihat cuplikannya di video berikut. Nah, kita tahu bahwa Tokopedia sudah mengganti platform pembayarannya dari OVO ke GoPay. Dan ini adalah satu indikasi bahwa ada konsolidasi antara Tokopedia, GoPay, dan Bang Jago. Dan inilah yang menunjukkan bahwa ada potensi bahwa Bang Jago akan memulai ledakan yang kedua. Jika Anda ingin menjadi analis saham yang hebat, Anda tidak bisa bermain-main dalam wilayah abu-abu. Apa maksudnya wilayah abu-abu? Wilayah abu-abu adalah kita berbicara panjang lebar tentang saham, tentang teknikal, tetapi ujung-ujungnya analisis kita sebenarnya tidak memiliki kesimpulan. Anda hanya bilang bahwa rentang harganya sekian sampai sekian, dan juga Anda mengatakan bahwa harga saham ini akan ada kemungkinan naik. Lalu kemudian Anda menambahkan, tetapi hati-hati, ada potensi koreksi juga. Kalimat-kalimat seperti ini itu akan menambah kebingungan. Sebenarnya saham ini mau naik atau akan terkoreksi. Nah, akibatnya apa? Anda tidak memiliki kepastian buy or not. Bahkan setelah berjam-jam Anda menganalisisnya. Jadi, itu akan sangat fatal. Karena setelah waktu panjang Anda menganalisis, tetapi akhirnya Anda mengambil keputusan berdasarkan feeling dan penuh dengan keraguan. Jika Anda dalam posisi seperti ini, jangan harap Anda akan menang atau untung di dalam saham. Kembali ke Bang Jago. Saat video ledakan Bang Jago itu dibuat, harganya ada di kisaran 12.000. Tepat 2 hari sebelum terjadi pembalikan downtrend. Nah, saat ini harga saham Bang Jago itu ada di atas 14.000, bahkan saat membalikan itu sempat menyentuh angka 17.000-an. Nah, informasi yang saya sampaikan di video saya bulan lalu itu baru dikonfirmasi oleh manajemen minggu kemarin tentang platform pembayaran dari OVO ke GoPay. Nah, jadi kalau Anda menyimak dengan teliti bahwa saya sudah menyampaikan informasi itu sebelum informasi itu kemudian menjadi konsumsi umum. Saya tidak memberitahu ke Anda memang saat saya profit taking, tetapi saya memberitahu kepada Anda bahwa saya saat ini sedang menyusun rencana untuk melakukan buy lagi secara bertahap. Ya, buy secara bertahap ini penting sekali karena pergerakan saham itu tidak pernah berupa garis lurus, selalu bergelombang. Nah, sampai di sini memang analisis teknikal itu penting. Tetapi ingat, analisis teknikal hanya sebagai rambu-rambu saja dan tidak menunjukkan arah pergerakan. Nah, sayangnya banyak analis saham menggunakan analisis teknikal ini untuk menentukan arah pergerakan. Tentu saja akan fatal akibatnya. Karena justru analisis itu menimbulkan kebingungan dan alur berpikir yang semrawut dan kepanikan setelah kemudian masuk ke pasar. Di dalam dunia non-trading pun atau di luar dunia investasi, kita tidak bisa mengambil keputusan dalam kondisi panik. Nah, apalagi jika keputusan itu terkait dengan investasi yang akan Anda lakukan. Nah, ketika itu dilakukan pada kondisi panik, pasti hasilnya akan banyak mengecewakan. Anda harus ingat bahwa dalam hal ini Anda bertaruh. Ya, apapun mungkin kalimat yang tepat yang bisa lebih mewakili, tetapi tidak mengganti makna bahwa sebenarnya memang investasi itu adalah bertaruh karena kita tidak pernah tahu bagaimana sebenarnya atau bagaimana masa depan perusahaan sesungguhnya. Kita dihadapkan pada uncertainty. Nah, oleh karena itu kita bisa mendasarkan kepada fundamental untuk mengurangi ketidakpastian bagaimana kondisi perusahaan itu ke depan. Keputusan investasi bisa dianalogikan dengan keputusan-keputusan lain dalam kehidupan Anda. Misalnya, ketika Anda bertaruh memutuskan kuliah di kota A atau di kota B. Lalu kemudian Anda juga bertaruh mengambil jurusan di jurusan A atau jurusan B. Nah, seberapa sulit kuliah di fakultas di jurusan A dan jurusan B, Anda juga tidak tahu. Tetapi sama seperti investasi, ketika Anda memutuskan memilih A atau Anda memilih B, Anda akan sukses ketika Anda memiliki informasi yang cukup untuk kedua pilihan tersebut. Saya bicara panjang lebar seolah-olah tidak ada kaitannya dengan masalah investasi.
Tetapi sebenarnya saya ingin membagikan kepada Anda dua hal, yaitu pertama mengenai filosofi investasi, dan kedua psikologis pasar. Dua hal yang sangat penting di dalam investasi saham. Pada akhirnya, Anda harus mengetahui psikologi pasar. Cara orang berpikir tentang ketakutan dan kekhawatiran kapan kira-kira akan mengambil peluang. Nah, atau bagaimana orang mulai cemas dan memutuskan untuk cut loss ketika minus yang melebar. Psikologis itu juga menceritakan bagaimana orang berhenti mengikuti tren karena merasa keuntungan 20% sudah cukup. Dan kemudian kesulitan untuk masuk lagi ketika trennya besar. Nah, mereka malahan mengambil posisi yang salah. Dan karena mendengarkan rumor, maka kemudian dia mau kembali masuk. Tetapi justru pada posisi yang tidak tepat. Pada posisi di mana harga sudah mencapai puncaknya dan kemudian akan memasuki koreksi teknikal. Itulah sebabnya jika satu analisis tidak tegas menyebutkan itu naik atau turun, lalu tidak bisa memastikan kapan rentang waktunya, kemudian ditambah lagi dengan faktor psikologis pasar, maka Anda akan selalu berada dalam zona kebingungan. Seolah Anda sedang berusaha meminimalkan risiko dengan tidak mengambil sikap tegas, atau Anda menunda untuk mengambil tindakan. Ketika Anda tidak melakukan tindakan apapun yang sebenarnya Anda harus mengambil posisi, maka disitulah Anda sebenarnya sudah menabung kerugian. Nah, bagaimana sebaiknya supaya Anda bisa mengambil posisi dengan tepat? Seperti yang saya sudah berulang kali sampaikan di video saya, bahwa ketika kita masuk di pasar, jangan sampai kita meng-underestimate bahwa pasar itu mudah untuk ditebak. Tanpa Anda memiliki pengetahuan mengenai fundamental yang tepat, yaitu mengenai corporate action, kemudian sektor industrinya seperti apa, lalu bagaimana kinerja perusahaan, maka Anda akan selalu berada dalam ruang-ruang kebingungan. Karena Anda berharap bahwa dengan pengetahuan Anda yang minim mengenai pasar, Anda akan selamat masuk di dalam pasar. Dengan pengetahuan minim akan investasi dan akan psikologis pasar, maka saya meragukan bahwa Anda akan bisa memenangkan pasar. Analisis teknikal itu penting, seperti saya sudah sampaikan. Tetapi analisis teknikal tidak pernah bisa memberikan arah. Analisis teknikal harusnya adalah merepresentasikan bagaimana situasi fundamental dari perusahaan. Jadi, pengetahuan akan fundamental itu nomor satu. Itu yang bisa saya bagikan dan semoga akan mencerahkan dan tidak membuat Anda menjadi bingung, tetapi Anda bisa tahu bagaimana Anda mempergunakan informasi, bagaimana Anda akan terus mengupgrade pengetahuan Anda akan fundamental perusahaan, bagaimana Anda juga betul-betul teliti memperhatikan setiap informasi. Jadi message saya di dalam video ini adalah saya sebenarnya tidak bertujuan untuk menunjukkan bahwa analisis saya tepat, analisis saya, informasi yang saya sampaikan itu sudah mendahului informasi-informasi yang kemudian baru muncul di publik. Tetapi saya ingin membagikan kepada Anda bahwa kita perlu memperhatikan psikologis pasar. Bagaimana ketakutan orang untuk kemudian mengambil posisi buy, kecemasan ketika harga kemudian mulai turun dan terus-menerus turun. Jika harga itu turun terus-menerus, Anda perlu memperhatikan bagaimana kondisi fundamental. Jadi jangan cemas ketika harga itu turun. Contoh misalnya Bank Jago. Saya tahu kemarin Bank Jago itu sempat turun, tetapi saya tidak perlu khawatir karena saya tahu bahwa fundamental Bank Jago itu bagus. Maka keputusannya adalah buy. Semoga informasi ini mencerahkan Anda. Jangan khawatir untuk masuk ke pasar, jangan selalu pada posisi yang ragu-ragu. Semoga video ini mencerahkan dan semoga Anda kemudian bisa mengambil posisi yang tepat, kapan Anda harus buy, kapan Anda harus cut loss. Jangan ragu-ragu, karena keraguan itu artinya Anda adalah menumpuk kerugian. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya.